Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dimas Pascal Malik, selaku mahasiswa dari program Neuropsikologi Universitas Islam Cita Indonesia, Batch 6. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video podcast bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang memiliki pengalaman di bidang psikologis. Oke. Mungkin sedikit nih, perkenalkan narasumber kita ini yang bernama Syafira Fitri Arifki merupakan salah satu mahasiswa yang sekarang berkuliah di semester akhir, berkuliah di universitas terbaik di Jambi, Universitas Jambi, dengan mengambil konsentrasi di psikologi klinis. Oke, halo Kak Syafira. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Kak. Ini manggilnya apa ini Kak? Kakak siapa? Kak Syafira. Panggil Aca aja. Kak Aca, oke. Oke, Kak Aca. Ini Kak, mungkin sebelumnya ini kan sudah konfirmasi ke Kakak kan terkait ingin mengajukan interview nih terkait apa sih tentang psikologi, how about psychology gitu. Jadi eh, jadi izin ya Kak, mungkin saya ingin mempertanyakan beberapa hal nih terkait di bidang psikologi gitu. Sebelum Kakak memilih untuk terjun di psikologi Kak, apa sih motivasi yang membuat Kakak itu terjun atau memilih jalan Kakak tuh, jalan ninja Kakak tuh jalan psikologi, Kak? Jadi alasan kenapa aku ambil jurusan psikologi ya. Iya, Kak, alasan Kakak mengambil psikologi. Jadi alasan jadi alasan aku ambil psikologi itu yang pertama itu karena kayak awal itu kan udah apa ya? Karena aku karena aku nonton drakor. Ya, jadi kayak drakor itu tentang psikologi itu. Jadi dari situ aku tertarik kan. Nah, terus juga selain karena drakor, aku juga sering baca-baca di situs Instagram. Jadi kayak banyak bener-bener banyak banget yang kayak tentang psikologi, terus kayak tentang mental. Nah, jadi dari situ tuh aku tuh penasaran sih ini gimana sih? Kok orang-orang pada bisa ngomongin tentang kesehatan mental tuh gini lah gitu lah. Nah, dari situ aku cari tahu jurusan apa ya yang ngebahas tentang tentang kesehatan mental, tentang tentang pokoknya tentang yang berbau psikologi gitu. Nah, terus aku ketemu aku ketemu jurusan psikologi. Nah, jadi itu sih awalnya aku memiliki motivasi buat masuk ke jurusan psikologi. Oke, terima kasih Kak Aca. Jadi Kak tadi Kakak menjelaskan sangat luar biasa, Kak. Bahwasanya memang Kakak menemukan sesuatu hal yang ternyata dijalani sekarang itu berawal dari sebuah hobi. Nah, jadi hobi itulah Iya. yang akan mengarahkan kita secara tidak langsung kepada suatu hal yang tidak menyangka jadi jalan hidup. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Kakak ini kan ngambil psikologi tuh Kak, dan Kakak ini mengambil konsen atau lebih mendalami di bidang apa Kak? Apakah psikologi perempuan, psikologi anak, psikologi klinis, psikologi organisasi? Boleh dijawab Kak? Nah, kalau aku sih sekarang tuh konten itu kayak lebih ke kalau tertariknya tuh ke film. Bisa diulangi Kak, psikologi apa Kak? Psikologi klinis anak Psikologi klinis anak. ya, Nah, kenapa itu Kak? karena apa aku pendidikan kalau kan kemarin kebetulan itu di tempat magang itu eh, psikolognya itu psikolog anak. Nah, jadi kami tuh dapat klien anak. Nah, jadi itu kan kayak anak-anak itu kayak benar-benar berbagai dengan berbagai macam jenis gangguan psikologinya itu kayak aku jadi tertarik eh, gimana gimana sih terus kenapa aku bisa tertarik kan ya kenapa aku bisa tertarik ke psikologi anak tuh kayak ternyata tuh benar-benar banyak gangguan gangguan psikologis pada anak. Nah, mulai dari
apa eh, apa ya namanya? Nah, kalau misalkan kalau yang di kan nggak boleh terwe terwe sama M gitu, pokoknya nggak boleh letternya terwe, nggak boleh disebut terwe karena itu juga menjadi salah satu gangguan psikologi. Nah, yang yang biasanya tuh awam terjadi masyarakat, nah itu ternyata tuh sebuah gangguan. Jadi tuh dari situ aku tuh kayak mau lebih mendalami lagi apa aja sih gangguan-gangguan yang udah dinormalisasikan masyarakat, atau apa aja orang-orang zaman dulu itu kan kayak misalnya anaknya lambat ngomong, terus apa ngomong itu kayak umur 4 5 tahun tuh baru itu menurut biasa aja, karena mungkin karena keluarganya sebelum itu udah pernah juga. Nah, kalau di psikologi kan kalau hal yang itu kan harus cepet-cepet obatin, takut cepet-cepet diterapikan, takutnya merembet kemana-mana. Jadi dari situ tuh aku tuh jadi lebih penasaran, gali lagi lebih dalam apa aja sih gangguan-gangguan yang emang benar-benar udah dinormalisasi di masyarakat umumnya, tapi itu sebenarnya gangguan gitu. Oke, luar biasa Kak. Jadi ini ya, yang terkadang memang eh, banyak yang tidak disadari bahwasanya psikologi itu merupakan salah satu aspek yang penting Kak. Dan sama yang seperti Kakak bilang tadi, bahwasanya justru dari tumbuh kembang sejak dini itu pola psikologi itu bisa diterapkan dan itu akan menentukan generasi Indonesia ke depan. Betul tidak Kak? Benar banget. Oh, cocok. Oke Kak, tadi kan kita membahas tentang bagaimana kakak tuh memilih suatu konsentrasi tentang psikologi anak. Dan kemudian kakak tadi mengatakan bahwasanya ada sedikit pandangan masyarakat tentang bagaimana psikologi itu sendiri gitu. Nah, kalau ini, kalau Pascal bertanya kak secara umum, apa sih kak menurut kakak nih pandangan masyarakat kita atau stigma masyarakat kita itu tentang psikologi. Nah, belakangan ini kan kita kan udah mulai ini kayak udah mulai aware terhadap isu-isu mental health. Yang sedangkan kita ketika kita bertanya atau bercerita kepada generasi-generasi X atau generasi di atasnya itu, ya palingan ya ini karena kurang ibadah seperti itu, Kak. Jadi bagaimana Kak menurut Kakak tentang stigma masyarakat dan realnya itu yang sebenarnya tentang psikologi itu, Kak? Boleh dijawab, Kak? Bentar ya. Jadi kalau menurut aku kayak stigma masyarakat tentang mental health kali ya, kan kebanyakan kayak orang tua tuh misalnya kayak depresi atau stres gitu kan, dikait-kaitin sama ikut ibadah, padahal kan udah semuanya tentang hal yang kayak gitu. Itu nggak sih? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau menurut apa ya, sebetulnya gimana? Karena karena kan di generasi kita sama generasi yang di atas kita tuh emang bener-bener beda kan. Itu juga beda ya, karena mereka nggak ada belajar tentang mental health, mereka juga nggak yang kayak gimana gimana tentang mental health. Mereka tuh menyiramnya itu kalau misalnya emang stres, ibadah selesai. Padahal ternyata semakin berkembang zaman, kita tuh juga butuh yang namanya tuh berbagi cerita. Yang salah satu penyebab mental kita tuh down itu kan karena kita tuh tidak memiliki tempat untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Nah, kadang juga kalau misalnya mereka tuh pasti jawab nih, karena tuh pasti jawab, ya kenapa nggak cerita sama orang tuanya aja. Nah, kita nggak bisa cerita sama orang tua tuh bukan berarti nggak percaya sama orang tua nggak sih, tapi karena kayak kita baru ngomong sepatah dua kata terus udah langsung dipatahkan sama orang tua kayak, "Ih, nggak bisa, kamu harus sholat tuh baru bisa nggak bikin seperti itu lagi." Sumpah itu yang dikatain kakak benar-benar relate banget sih kak. Karena memang apa ya yang aku rasain sendiri.
kita itu beda generasi gitu. Jadi dengan perbedaan generasi ini pasti memiliki faktor-faktor lah atau hal yang di belakang itu sehingga itu mengakibatkan perbedaan. Contoh yang kakak bilang tadi kayak memang kita kayak kalau cerita ke orang tua itu tuh kayak lebih gimana gitu. Tapi beda ketika kita itu memutuskan mungkin cerita permasalahan tentang psikolog. Jadi kayak memang pola pendekatan dan pola respon yang direaksikan itu memang berbeda, Kak. Jadi tadi kakak mengatakan bahwasanya ini dikarenakan ada faktor perkembangan informasi dan teknologi itu, Kak. Jadi memang untuk ke arah psikologi sekarang itu memang pola psikologi itu apakah semakin lama itu akan berkembang dikarenakan memang eh, perkembangan informasi dan perubahan arus teknologi, Kak. Jadi Pascal ulangi lagi, Kak. Pascal ulangi sekali lagi. Eh, Bagaimana, Kak, menurut Kakak psikologi ini tetap eksis di kalangan masyarakat kita di tengah arus perkembangan informasi dan teknologi. Jadi bagaimana, Kak, prospek Kakak nih tentang psikologi ke depan? Apakah makin cerah? Apakah orang-orang ini bakal tereducationable banget dengan isu-isu psikologi yang sekarang mulai ada? Boleh dijawab, Kak? Kalau kalau menurut aku untuk psikologi ke depannya tuh kayak itu harusnya ya karena seiring berkembangnya zaman juga berkembang juga kan teknologi jadi kayak semakin banyak nih platform-platform yang menyebarkan isu-isu mental health. Nah terus tuh kayak berbagai macam informasi tentang psikologi. Nah, jadi menurut aku untuk kedepannya em, masyarakat tuh harusnya udah bisa memahami dampak-dampaknya seperti apa, terus tuh apa sih penyebabnya, ya sih. Oke, jadi dengan adanya perkembangan teknologi dan pertukaran arus informasi yang cepat ini, itu tentunya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia psikologi kan, Kak? Seperti itu. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir, Kak. Dikarenakan memang sudah banyak pertanyaan yang sudah Pascal ajukan dan kemudian memang ini hanya berfokus kepada psikologi itu secara mendasar. Iya. Eh, Saya beberapa waktu itu pernah membaca buku Sigmund Freud dan Carl Jung tentang psikologi dan menurut saya itu memang sebuah disiplin ilmu yang berbeda. Kita memandang bagaimana sikap dan perilaku itu dikarenakan suatu hal yaitu jiwa. Nah, jadi memang sebenarnya Kak, anak-anak psikologi ini memang orang-orang yang pintar memahami. Betul atau tidak, Kak? Eh, betul. Kemudian ini pertanyaan terakhirnya Kak. Apa sih ada gak Kak? Apa saran Kakak untuk orang-orang yang ingin berkonsultasi dengan psikolog nih? Nah, seperti itu Kak. Karena memang kan kayak Nah, ini mau konsultasi nih tapi kayak ya kan ya kayak dianggap cemen, lemah. Lu kena kena sakit jiwa ya ke psikolog atau gimana gitu kan. Nah, gimana Kak tanggapan Kakak? kalau kalau tanggapan aku untuk orang-orang yang ingin berkonsultasi dengan psikolog, kan kayak kalau sekarang tuh orang tuh masih mikirnya kalau ke psikolog tuh ih gila sakit kah kayak gimana. Nah kalau saran aku tuh kan sekarang ini psikolog psikolog ini udah ngebuka jalur konsulta apa sih konseling konseling online. Nah, jadi menurut aku kita tuh yang mau untuk berkonsultasi dengan psikolog itu pasti malu untuk datang secara langsung apalagi kendala biaya kan biasanya biaya untuk datang ke kan lumayan gede. Nah, jadi salah satu solusi lainnya itu bisa dengan konseling secara online gitu. Itu juga kayak lebih murah biayanya, tapi emang emang agak dibilang efektif ya efektif, tapi emang kalau dibandingkan dengan konseling secara langsung emang lebih efektif konseling secara langsung karena kita kan tatap muka kayak lebih 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 bisa memahami apa maksud dan tujuannya kenapa kenapa bisa apa penyebabnya gitu gitu kan. Nah jadi yang masih pengen konsultasi konsultasi ke psikolog tapi malu bisa
ke apa konseling Bis- secara online. Bisa ke kakak? Bisa gak kak? Kalau ke aku belum bisa karena kan balik lagi nih ke latar belakang pendidikan. Kalau kalau untuk bisa mendengarkan tuh bisa, kalau cuma ngedengerin doang ya, ngedengerin surat doang tuh nggak apa-apa bisa. Jadi kalau untuk kayak ngediagnosis kan harus harus jadi psikolog dulu kan. Nah, aku kan belum lulus S1 nih, masih sarjana, masih menjalani studi S1 psikologi. Jadi kalau untuk mendiagnosis, gitu aku masih bukan ranahnya aku. Tapi kalau untuk sharing aja, curhat tuh boleh. Yeay, thank you Kak. Jadi itu intinya kan, kita ketika ada masalah itu harus ke psikolog atau psikiater. Dan jangan sedikit-dikit self diagnose nih, ah aku nih gini 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 gini. Kan seperti itu kan Kak, kebanyakan yang terjadi di dunia Gen Z ini Kak. Oke, untuk yang terakhir itu mungkin sepatah dua kata closing statement dari Kakak terkait psikologi dan masa depan psikologi. Bebas nih Kak tentang apa aja Kak. Bebas ya. Eh, untuk menurut aku eh, masyarakat tuh jangan selalu anggap anak psikologi itu bisa baca pikiran orang karena ya kita juga sesama manusia bukan dukun kan bisa baca pikiran orang kayak jangan ketemu anak psikologi kayak kalau ditanya jurusan apa psikologi bisa nggak baca pikiran tuh tolong banget jangan kayak ilangin deh statement yang kayak gitu terus juga kalau emang udah ngerasa ada yang aneh dengan diri terus tapi malu untuk cerita ke teman atau atau nggak enak cerita ke orang tua, nah itu bisa langsung datang ke psikolog biar lebih jelas kenapa dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Kak Aca untuk sebuah pembicaraan dan obrolan yang isinya daging semua malam ini Kak. Oke, karena eh, memang bertanya-tanya kan psikologi dan kemudian psikologi itu ketika tahun 2009 ke atas lah baru mulai sebuah ilmu itu dibumikan seperti itu dan mulai ada beberapa orang yang mengerti psikologi dikarenakan memang perkembangan arus teknologi dan informasi. Mungkin sekian ini Kak interview atau obrolan kita pada malam hari ini. Saya Pascal mengucapkan terima kasih banyak pada Kakak yang telah mau memberikan informasi dan sumbangsi pemikirannya untuk obrolan kita pada malam hari ini. Kepada audiens yang menonton, saya ucapkan terima kasih karena kan telah menonton ini. Semoga isi bermanfaat. Dari saya, mungkin tidak ada. Saya mohon maaf apabila salah kata. Kalau ada kekurangan itu datang dari saya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Bila taufiq wal hidayah, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Terima kasih.